Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Coba simak maknanya, Bismillah. Artinya dengan nama Allah. Siti Kewi yaitu kopi, kunikahkan dikau dengan angin, air sebagai walimu, tanah sebagai saksimu, matahari sebagai saksi kalammu. Kayaknya semacam ijab kabul. Tanyaku, lebih kurang begitu, jelas Bapak. Secara ilmu akalnya bagaimana Cik? Tanya Adi. Begini, kata Bapak, Siti Kewi dinikahkan dengan angin, tepat kan? Penyerbukan serbuk sari bunga kopi, selain dilakukan oleh kumbang pasti dibantu oleh angin. Air sebagai wali, itu juga tepat. Tanaman kopi butuh 2 liter lebih air per hari per batangnya. Lalu tanah sebagai saksi, benar sekali karena tanah adalah media tanam. Matahari sebagai saksi kalam, persis karena matahari membantu daun kopi menghasilkan makanan dan energi, melalui proses fotosintesa. Nah, sebelum menanam kopi besok, kita ijab kabulkan dulu, usul Bapak. Setuju Cik, jawab Adi. Malam pun makin larut, rasa kantuk tak tertahankan. Bapak masuk ke kamar, Ibu melanjutkan melipat pakaian. Kami rebahan di samping songkoten, sambil komat kamit menghafal mantra Siti Kewi. Entah siapa yang lebih dahulu terlelap, ternyata kami sudah mendengkur di bawah selimut upuh Gunel Masamjing, selimut kain perca. Niko, Ucak, bangun, terdengar sayup-sayup suara ibu. Salat subuh, tambah ibu. Aku terbangun, disusul Adi yang langsung duduk sambil meletakkan telapak tangannya di atas bara api songkoten. Adikku masih tergolek di bawah selimut upuh Gunel Masamjing. Lalu aku menuju pancuran untuk berwudu, disusul Adi di belakangku. Kita akan segera berkenalan dengan Siti Kewi, kelakarku kepadanya sambil menuangkan kopi kertup dalam mangkok di depan Adi. Siti Kewi, kunikah henko orongkuyu, wihkin walimu, tanohkin saksimu, lokin saksi kalammu, ucap Adi. Hebat, sudah lancar hafalanmu, pujiku. Mudah-mudahan masih hafal sampai mencermatani lo, jawab Adi merendah sambil mengunyah ketela panggang. Kami berlima sudah berada di kebun belakang rumah sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesuai briefing Bapak tadi malam, aku bersama Adi dan Ucak bertugas menancapkan bilah bambu di setiap titik persilangan tali ijuk. Bapak dan Ibu menggali lubang pada setiap titik yang sudah tertancap bilah bambu. Niko, kesini, panggil Bapak saat kami telah selesai menancapkan bilah bambu yang ke-64. Iya, jawabku menuju ke arah Bapak, disusul Adi dan Ucak. Bapak memberi isyarat agar kami duduk bersila sebaris dengannya. Di hadapan kami sudah diletakkan bibit kopi terpilih berdaun dewasa 5 pasang. Bapak meminta kami memperhatikan cara mengeluarkan bibit dari silinder pelepah pisang. Hal pertama yang harus dilakukan, memeriksa akar tunggang bibit kopi. Ternyata sudah terlalu panjang dan melengkung. Akar lebih yang seperti ini harus dipotong, ajar Bapak. Kami memperhatikan tahapan pekerjaan yang dilakukan Bapak dengan cermat, satu tahap pun tak kulewatkan. Dengan kedua telapak tangan, dipegangnya bibit kopi itu tepat di atas lubang. Bapak mulai membaca mantra. Bismillah. Siti Kewi, kunikah henko orongkuyu, wihkin walimu, tanohkin saksimu, lokin saksi kalammu, ucap Bapak dengan suara bariton. Lalu dimasukkan bibit kopi itu ke dalam lubang di depannya, ditimbun dengan tanah sisa galian yang berserak di pinggir lubang. Ditata tanah itu dengan telapak tangan, hingga membentuk cembung. Terakhir, ditancapkan kembali bilah bambu di samping bibit kopi, lalu seutas tali dari pelepah pisang kering diikatkan ke bilah bambu dan batang bibit kopi. Sudah jelas semua tahapannya, uji Bapak. Sudah, jawab kami serempak. Sekarang, mari kita mulai menanam bibit kopi ini, kata Bapak. Baik, jawab kami serempak.